Oke, Murder Drone episode ke-6 baru saja rilis. Maka dari itu gue langsung aja membuat video pembahasannya sebelum kalian pada nge-spam di kolom komentar untuk meminta gue dibuatkan pembahasan ini. Nah, jadi cerita dari episode ke-6 kartun Murder Drone merupakan kelanjutan langsung dari episode ke-5, di mana pada episode tersebut Uzi berusaha menggali informasi mengenai masa lalunya N dan juga V. Namun di tengah proses, Doll tiba-tiba datang untuk mengambil robot kecoa yang ditemukan oleh Uzi pada episode ke-4. Setelah N dan V kembali sadar, mereka bertiga segera mencari Doll di tempat perkemahan, di mana ternyata mereka langsung bertemu dengan Tessa dan juga Jay yang telah membuat perjanjian dengan Doll. Nah, di akhir episode kemarin, kita awalnya mengira kalau bakal ada sebuah pertarungan yang sangat sengit antara kedua pihak ini, tapi ternyata asumsi tersebut sangat salah dikarenakan Tessa yang sangat gembira karena bertemu dengan N kembali. Tidak hanya itu saja, mereka bertiga pun juga terlihat cukup santai dengan kehadiran Jay yang padahal dulunya ia berusaha menghabisi Uzi dan juga N. Nah, dari percakapan ini kita bisa mengetahui bahwa alasan kenapa Jay masih bisa hidup adalah karena ia memiliki klon cadangan yang bisa digunakan apabila ia mati, dikarenakan Jay ini merupakan disassembly drone yang paling efektif ketimbang N dan juga V. Di tengah obrolan mereka, Doll langsung mengambil kembali kecoa robot yang sebelumnya diberikan kepada Tessa dan ia segera pergi menuju lubang raksasa yang dapat mengantarkannya ke sebuah lab rahasia. Uzi dan yang lainnya pun berusaha mengejarnya dengan Tessa yang sambil menjelaskan alasan kenapa ia datang ke planet ini. Nah, jadi alasan kenapa ia dan Jay datang ke planet Copper 9 adalah karena ia berusaha menghancurkan lab rahasia yang selama ini mereka incar, karena menurut Tessa, Sin yang kini dikendalikan oleh Absolute Solver sangat mengincar apa yang ada di dalam lab tersebut. Dan untuk bisa menghancurkan lab itu, mereka harus segera pergi menuju lantai dasar agar bisa menghancurkan lab tersebut secara keseluruhan. Selain itu, Tessa juga memberikan asumsi kepada Uzi mengenai alasan kenapa Doll sangat ingin pergi menuju lab tersebut adalah karena ia ingin mencari tahu apa yang telah para manusia perbuat hingga membuat kedua orang tuanya Doll terkena penyakit yang kini juga ia derita. Ketika mereka sampai di lantai atas lab, mereka menemukan banyak sekali jasad dari disassembly drone yang telah mati. Tessa menjelaskan bahwa mereka semua ini mati dikarenakan sekelompok drone yang bernama Sentinel, yaitu sebuah drone penjaga yang diprogram oleh para manusia untuk melawan dan menyerang para drone dengan bentuk seperti seekor Velociraptor. Itulah kenapa di pembuka episode ini kita diperlihatkan dengan sebuah sequence yang mengambil reference dari film Jurassic Park. Nah, selain memiliki tubuh yang mirip dinosaurus, hal lain yang membuat drone ini menjadi semakin mengerikan adalah kemampuannya yang dapat membuat drone mengalami booting dengan cahaya flash yang mereka miliki. Nah, sayangnya dalam kasus ini, para Sentinel telah kehilangan kendali dan mereka sudah tidak mampu dikendalikan oleh para manusia. Itulah kenapa ketika Tessa berusaha menjinakkan salah satu dari mereka, ia malah diserang dan hal ini membuat sang Sentinel mengalami error. Tidak lama setelah penemuan tersebut, Uzi dan kawan-kawannya berhasil diculik dan dilumpuhkan oleh seorang drone penyintas yang bernama Alice. Alice sendiri merupakan drone dengan penampilan dan sifat yang cukup psikopat, dengan dirinya yang sangat suka memotong-motong bagian para drone untuk dijadikan drone yang baru, serta ia juga terlihat cukup ahli dalam menangani para disassembly drone dan juga The Absolute Solver dengan dirinya yang telah mengoleksi banyak sekali jantung dari disassembly drone. Ketika Alice menghampiri Uzi dan melihat kalungnya, ia pun langsung menyadari bahwa Uzi merupakan anak dari Nori dan ia juga mengatakan bahwa Nori telah meninggalkan Alice dan teman-temannya di lab tersebut hingga hanya menyisakan Alice saja. Nah, sementara itu, N dan juga Tessa dikurung di dalam sebuah ruangan yang sama, namun dikarenakan drone yang berusaha memotong N sangat tidak tega, ia pun pergi dengan santai, yang mana ini membuat N dan juga Tessa berhasil melarikan diri. Mereka berdua pun segera pergi menuju sebuah komputer di mana Tessa menunjukkan kepada N mengenai beberapa fakta yang sangat membagongkan. Yang pertama adalah kondisi dari bumi yang saat ini telah hancur dikarenakan sebuah lubang hitam yang muncul dari inti bumi. Yang kedua adalah sifat dari The Absolute Solver yang menyerang semua AI di seluruh galaksi dan dirinya menjadikan Sin sebagai wadah utama. Yang ketiga adalah para manusia di Copper 9 mengetahui hal ini dan mereka berusaha mempelajari bencana tersebut, tetapi hal ini malah membuat penyebaran dari The Absolute Solver menjadi semakin meluas. Dan yang terakhir adalah tujuan sebenarnya dari Tessa yang berusaha mencari daftar para drone di Copper 9 yang telah terinfeksi The Absolute Solver, karena Tessa tahu bahwa para drone yang terkena penyakit tersebut kemungkinan besar akan diambil alih oleh Sin atau The Absolute Solver. Itulah kenapa ketika Uzi berusaha menggunakan kemampuan telekinesisnya, ada sebuah kemungkinan kecil di mana dirinya akan diambil alih oleh The Absolute Solver. Nah, pada titik ini mungkin banyak dari kalian pasti menjadi sangat kebingungan dikarenakan lore dari kartun Murder Drone menjadi semakin rumit, maka dari itu inilah penjelasan singkatnya.
Nah, jadi pada masa lalu, The Absol Solver pertama kali muncul di dalam program AI yang dimiliki oleh Shin. The Absol Solver sendiri menjadikan Shin sebagai wadah utamanya, dan ia langsung menyebarkan virus yang juga disebut sebagai The Absol Solver kepada seluruh sistem AI drone di berbagai planet. Virus ini membuat para drone mengalami berbagai masalah seperti yang dialami oleh Uzi, hingga pada akhirnya mereka sampai di titik di mana Shin atau The Absol Solver akan mengendalikan drone tersebut. Nah, di waktu yang tidak diketahui, planet bumi akhirnya harus binasa tanpa alasan yang jelas, dan kemungkinan besar Shin berpindah ke eksoplanet yang lain. Para manusia di planet Copper-9 berusaha mencegah penyebaran virus ini, tapi sayangnya virus tersebut sangat mustahil untuk dihilangkan. Nah, satu hal yang menjadi pertanyaan dari cerita ini adalah karakter Tessa berada di pihak yang mana, dan bagaimana bisa ia selamat dari kehancuran planet bumi. Apakah ia bekerja sama dengan Shin, namun sebenarnya ia diam-diam berusaha melawannya? Dan di manakah Shin sebenarnya? Apa tujuan sebenarnya dari The Absol Solver? Well, sampai saat ini pertanyaan tersebut masih belum terjawab secara pasti, dan kita hanya bisa menunggu saja sampai waktu bisa menjawabnya. Setelah Alice mengetahui bahwa Anne dan Tessa berhasil kabur, ia pun segera membuka pintu yang menahan para drone Sentinel. Di saat ia sedang menikmati pemandangan dari Anne dan Tessa yang diburu oleh para Sentinel, Uzi berusaha menggunakan kekuatannya, namun tidak berhasil dikarenakan magnet yang dipasangkan di kepalanya. Nah, tapi dikarenakan Uzi terlalu memaksa, ia pun akhirnya dikendalikan oleh Shin yang membuatnya langsung menghancurkan mesin pengendali milik Alice. Hal ini pun membuat para Sentinel langsung masuk ke dalam ruangan dan segera menghancurkan Alice dan asistennya. Nah, sebelum dihancurkan, asistennya Alice sempat melepaskan V, dan V terpaksa harus berhadapan dengan 2 ekor Sentinel yang ada di ruangan tersebut. Tapi untungnya, kedua Sentinel ini berhasil dihancurkan oleh Uzi yang sempat dikendalikan oleh Shin. Setelah itu, V langsung membawa tubuhnya Uzi yang masih tidak sadarkan diri untuk bertemu kembali dengan Tessa dan juga Anne. Nah, di momen ini, V terlihat marah kepada Tessa karena ia tidak dapat mengendalikan para Sentinel, dan juga Tessa sepertinya telah menyembunyikan sesuatu darinya. Setelah itu, mereka pun terus bergerak maju dan berhasil menemukan Doll yang terbaring sedang mengalami buting. Uzi, Anne, dan juga V mengira kalau itu adalah jebakan, namun Tessa dengan entengnya malah menghampiri jebakan tersebut. Doll pun segera melancarkan rencananya dengan membuka elevator menuju lantai bawah dan sekaligus melepaskan semua Sentinel yang dikurung di area itu. Uzi dan yang lainnya terpaksa harus berhadapan dengan para drone Sentinel tersebut, namun situasi menjadi semakin kacau ketika Uzi kehilangan kendali pada saat ingin menggunakan kekuatannya. Di sisi lain, V harus berhadapan dengan para drone tersebut sendirian dengan dirinya yang tiba-tiba mengenakan kacamatanya kembali. Nah, momen ini awalnya terlihat agak random, namun sebenarnya momen ini menunjukkan bahwa V telah kembali ke jati dirinya yang dulu. Sebelum menjadi disassembly drone, V merupakan seorang drone yang sangat ramah dan peduli terhadap orang-orang di sekitarnya. Tapi ketika ia berubah menjadi disassembly drone, V jadi memiliki sifat yang cukup kasar dan seperti tidak memiliki hati, yang mana kemungkinan besar ini diakibatkan oleh Shin yang telah mengatur ulang kepribadiannya. Atau bisa saja V selama ini berpura-pura memiliki sifat yang kasar agar Shin tidak merombak ulang kepribadiannya. Well, mau yang manapun pilihannya, dalam cerita ini V dengan sukarela mengorbankan dirinya untuk menahan para Sentinel dan membiarkan Uzi dan yang lainnya pergi menyusul Doll. Di momen ini juga, V mengucapkan kata-kata yang menunjukkan bahwa dirinya kini percaya dengan Uzi dan tidak ingin Uzi segera mati, karena sepertinya ia tahu bahwa Uzi merupakan kunci penyelamat dari semua konflik ini. Nah, meskipun kelihatannya V telah mati, tapi perlu kita ingat bahwa Jay sebelumnya juga mati, namun dirinya masih bisa hidup kembali berkat klon cadangan. Jadi ya, walaupun momen pengorbanan ini terbilang cukup menyedihkan dan pembangunan menuju momen tersebut terbilang sangat bagus, tapi ya kita masih belum bisa memastikan apakah V memang benar-benar sudah tidak ada. Bisa saja ia hidup kembali, mengingat karakter V ini merupakan karakter ikonik dan sempat menjadi maskot dari serial Murder Drone. Pastinya para kru pembuat dari serial ini bakal berpikir 2 kali untuk mengakhiri karakter ini dalam waktu yang sangat singkat. Tapi kalau misalnya V ternyata memang benar mati, well, gue harus katakan bahwa mereka ini sangat berani untuk mengambil tindakan tersebut. Overall, ini merupakan episode yang sangat luar biasa dan bisa dikatakan sebagai salah satu episode terbaik sejauh ini. Cerita yang dihadirkan pada episode ini memang masih sama rumitnya, tapi kalau harus dibandingkan dengan episode kemarin, cerita dari episode ini masih lebih mudah untuk dipahami. Satu aspek lain yang rasanya wajib diapresiasi dari episode ini adalah dari unsur horornya yang sangat kental.
Gue awalnya mengira kalau episode kelima kemarin sudah memberikan unsur horor yang paling kental yang bisa diberikan oleh serial ini, tapi ternyata mereka masih bisa menambahkan unsur tersebut dan membuatnya menjadi semakin horor lagi. Momen pembuka dari episode ini yang mengambil referensi dari film Jurassic Park merupakan salah satu sentuhan yang sangat manis yang membuat gue menjadi semakin ingin melihat adaptasi dari Jurassic Park yang lebih menekankan unsur horornya sama seperti sumber novelnya. Selain dari momen itu, momen ketika Alice berusaha memotong jarinya Uzi juga terbilang lumayan mengerikan. Meskipun kita tahu bahwa jari Uzi pasti bakal tumbuh kembali, namun bagaimana momen tersebut menunjukkan kengerian dari jari yang akan dipotong itu bener-bener ngilu banget. Selain itu, kehadiran karakter Tessa pada episode ini juga membuat cerita menjadi semakin seru. Karakternya dibuat seperti memiliki dua sisi. Terkadang ia bisa menjadi sangat lovable, tapi di sisi lain ia bisa menjadi seperti seorang villain yang sangat mengintimidasi. Belum lagi dengan penggunaan helm astronot yang membuat karakternya ini menjadi semakin misterius lagi. Nah, tapi ada satu hal lain yang sebenarnya menjadi highlight dari episode ini, cuman gue pribadi nggak terlalu memperhatikan aspek tersebut, dan aspek yang gue maksud adalah hubungan antara Uzi dan juga Anne yang menjadi semakin solid. Gue harus akui bahwa hubungan mereka pada episode ini terbilang cukup manis, cuman sayangnya konflik utama dari episode ini terbilang sangat berat, yang mana ini membuat gue nggak bisa memperhatikan sisi lain tersebut. Tapi ya untungnya cerita dari mereka berdua ini nggak membuat keseluruhan cerita dari episode ini menjadi berantakan. Malahan ini juga sekaligus memperkuat salah satu momen dari episode ini, yaitu pengorbanan Vi yang menjadi semakin lebih berarti karena di sepanjang cerita Vi sepertinya menjadi semakin sadar betapa berartinya Uzi bagi Anne, dan ia tidak ingin Anne menjadi sedih atau bahkan putus asa dikarenakan kematian Uzi. Nah, jadi mungkin itu saja sih yang bisa gue bahas pada episode kali ini. Tulis pendapat kalian mengenai episode ini di kolom komentar di bawah. Jadi terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!